Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 SMP Negeri 56 Bandung. Saya sendiri Heri Hernawan. Kemudian teman saya Robi Darmawan. Saya Masa Kanansan. Saya Jalil Parapiana. Saya Ferry Timur Hadi, Kepala Sekolah SMP 56 Bandung, Guru Penggerak Angkatan 7. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan 9 langkah pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mari kita saksikan rangkaian percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Pak Heri. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Kami dari CGP dan 10 SMP Negeri Bandung akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mungkin pengalaman atau beberapa kejadian di sekolah SMP Negeri 56 Bandung selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah yang di dalamnya mungkin harus ada pengambilan keputusan atau yang disebut dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Heri, terima kasih. Memang kalau kita sebagai pemimpin itu tentu saja di kehidupan sehari-hari pasti ada yang namanya dilema etika dengan bujukan moral. Tapi yang jelas jangan sampai tergoda oleh bujukan moral itu saja. Kalau dilema etika itu kan dia sebenarnya dua-duanya betul. Tapi kita mengambil mana yang paling berisiko kena, mana yang kira-kira bisa kita laksanakan sesuai dengan aset yang kita miliki. Kalau yang bujukan moral sama sekali tidak boleh didekati. Seperti dekat-dekat ini kita baru saja melaksanakan PPDB. Ya. Dalam PPDB keluar itu godaannya ada, dalam PPDB ke dalam pun godaannya ada. Nah itu yang harus dihindari, karena itu bujukan moral. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebagaimana tadi telah saya kemukakan, memang sebetulnya dalam pelaksanaan latihan itu kita melaksanakan tahapan-tahapannya dengan sesuai dengan kebutuhan betul. Tetapi dalam prakteknya itu memang terkadang dengan pengalaman kita bisa melaksanakannya dengan lebih cepat. Tentu saja di dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan berbagai hal, terutama karena kita berfokusnya pada peserta didik, maka kita harus melaksanakan apapun agar peserta didik mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin dan peserta didik mendapatkan kebahagiaan yang setinggi mungkin gitu. Ketika ada misalnya kita mau memasangkan atau mau menunjuk seorang guru untuk menjadi wakasek misalnya, tentu saja ada keputusan di sana mau menunjuk Pak Heri betul, mau menunjuk Pak Irfan juga betul, misalnya sama-sama betul. Tapi kita pertimbangkan yang lebih dengan latar belakang dan sebagainya, yang lebih nanti bisa mendukung kepada pelayanan kepada peserta didik, terutama misalnya kepada orang tua yang lebih maksimal itu siapa gitu. Jadi semata-mata kita berfokusnya kepada pelayanan peserta didik. Jadi fokus tetap ke Peserta didik tentu saja. Tanya selanjutnya akan sama Robi. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam apa nih? Yang mana? Dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Jadi memang tahapan-tahapannya terkadang saya sudah lewati begitu ya. Terutama dalam misalnya mengambil keputusan. Misal yang baru-baru ini ketika keputusan sudah ambil, ketika saya harus mengangkat KUR misalnya, atau yang sekarang sedang analis. Analis di sekolah itu tidak boleh dua, ya. Dan analis itu harus pilih satu orang. Yang muncul dua nama, yaitu Ani dengan Pak Mariana. Kalau saya secara kedekatan, tentu saja kan saya akan mengambil adik saya sendiri, Mariana. Karena Mariana sedang emosional, bukan adik kandung, secara emosional itu dia lebih dekat dengan saya.
dan saya yakin beliau akan lebih loyal kepada saya. Tapi kita mempertimbangkan hal aspek lain. Pertama, Bu Ani itu perempuan, seorang ibu, punya anak, rumahnya di sini. Sedangkan sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang terbuka untuk diisi analis itu jauh, misal SMP 64 di Pasteur, SMP 26 di Setiabudi, SMP 12 bisa dijadi dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kita dengan pertimbangan semacam itu, latar belakangnya, baik itu dan sebagainya, dengan pendekatan kepada personal kepada Mariana, khususnya dengan Pak Mariana, bahwa kondisi seperti itu, maka saya putuskan analis yang SMP 26 adalah Bu Ani. Karena Bu Ani itu dengan latar belakang semacam itu lebih pas kalau di sini. Adapun Pak Mariana karena memang rumahnya juga di Setiabudi, misalnya lebih dekat ke 12 dekat, ke 640 lebih dekat. Terus juga beliau sendiri pun setelah diadakan pembicaraan secara personal mengerti dan bersedia untuk bertempatkan asalnya di 12 lantai. Jadi begitu. Jadi keputusan itu harus melihat berbagai aspek latar belakang dan sebagainya. Tentu saja kita pun harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Saya mendengarkan pendapat yang pertama dari dinas sendiri, dari Kasubag Kepegawaian tentu saja, dan Pak Ruhanda, baik buruknya seperti apa. Beliau pun memiliki pandangan yang sama dengan saya. Jadi sebelum ada pengangkatan semacam itu, biasanya pimpinan akan menanyakan kepada pimpinan langsung siapa yang akan diangkat di mana, siapa yang akan di mana. Itu sebuah keluasan. Contoh seperti itulah. Jadi harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Walaupun kalau dalam teori yang ada di CGP banyak hal yang dilewati, tapi keputusannya saya rasa itu lebih pas untuk dilaksanakan. Itu semuanya juga baik. Kamarnya mau di mana baik, bahwa Ani mau di ke-26 baik, tapi efek yang akan terjadi kita misalnya ketika Bu Ani yang ke SMP 26 kebayang kan, dia harus mengantar anak dan sebagainya, harus ke mana, terus dia di sana jauh sekali sebenarnya. Jadi pertimbangan seperti itu. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan itu? Jadi tentu saja kita harus mengetahui personal yang ada di kita ya. Jadi intinya kita harus mengetahui aset yang ada di kita. Kalau saya sendiri tidak pernah mempusingkan aset yang tidak ada ya. Kalau kita selalu berkeluh kesah dengan aset yang tidak ada, misal kita kita tidak ada. Memang kalau yang bicara hanya semacam itu saja agak susah. Jadi kita memberdayakan aset yang ada. Aset itu kan ada yang organik dan non organik ya. Terutama ini yang organik seperti SDM yang ada di kita, guru-guru dan sebagainya begitu. Nah ini harus dipertimbangkan latar belakang, kemampuan dan sebagainya, terutama juga mungkin saran masukan dari Wakasek atau dari yang lain, bagaimana kita ketika menyampaikan keputusan. Nah ini penting juga nih, ketika saya belum mengikuti CGP, saya terkesan dalam memutuskan keputusan itu cepat. Dan ternyata cepat itu tidak selalu tepat ya, karena ketika dalam teori CGP itu ternyata kadang-kadang keputusan cepat itu diambilnya dari otak animal di sini kan, jadi akhirnya keputusannya kurang tepat. Jadi lawan bahasa Sunda di sing asak dina kita berpikir dulu gitu ya, baru kita mengambil keputusan. Jadi tong gagabah dina mengambil keputusan harus dipikir dulu, masak-masak begitu, tong gurung busuk begitu. Itu saja dengan mempertimbangkan juga latar belakang dan pendapat dari sekitar. Selanjutnya Bu Sese. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di luar kita? Tantangannya itu terkadang kita ada subjektivitas ya. Pasti itu ada subjektivitas. Seperti saya ke Pak Ipan pasti sudah suka dari awal, akhirnya juga sudah suka gitu. Kalau mau ngomong ayam dia harus sudah suka, sudah suka. Nah itu tidak boleh semacam itu. Jadi kita harus tantangannya itu kadang-kadang ada semacam subjektivitas ya. Emang saya pribadi memperlakukan orang sebagaimana orang itu menganggap saya gitu. Si Pak ini galak ya, saya berperilaku seperti itu di depan dia gitu. Ada Pak Heri bagus, humoris ya saya gitu. Jadi gimana tanggapan orang, jadi gimana efek atau masukan dari orang tersebut akan saya balas sama gitu kepada orang tersebut. Jadi kan kadang-kadang ada guru yang masuk orang sekolah itu takut dan sebagainya. Nah, itu tantangan saya ya, kadang-kadang mungkin
terkesannya pilih kasih dan sebagainya begitu. Nah ini di dalam keputusan tentu saja tadi kembali lagi bahwa ini adalah instansi yang harus kita pikirkan adalah kebutuhan peserta didik terutama. Memang kita harus banyak sering mengalah guru ini. Jadi kadang-kadang kita korban perasaan pasti ya, tapi ini kan demi kebaikan anak-anak kita begitu ya. Misalnya ketika sekarang kita harus belajar negosiasi dan sebagainya, ini kebutuhan gitu. Jadi kita sedang enak-enak aja harus mengikuti workshop, juga sebuah kebutuhan organisasi kita harus mengikuti gitu, kebijakan-kebijakan yang terjadi. Ketika enak-enak sudah melaksanakan supervisi, sudah terbiasa, sudah enak, ternyata diganti dengan observasi yang polanya agak sedikit berbeda gitu ya. Kita harus laksanakan, termasuk PMM juga. Ini komunikasi mungkin ya yang harus diutamakan itu komunikasi, dan saya menganggap sampai sekarang bahwa saya adalah bagian dari guru. Karena saya adalah bagian dari guru, karena saya berasal dari guru, paham apa keinginan guru. Harus semacam itu. Jadi kita membuka ruang sebesar-besarnya guru memberikan masukan kepada kita. Bukan hal tabu sekarang kepala sekolah dulu, ruang kepala sekolah merupakan ruang yang agak sedikit menyeramkan, tapi sekarang tak ada sih. Orang kepala sekolah bisa ngobrol langsung kepada kepala sekolah. Ya saya rasa tidak usah ada sekat pembatas gitu, antara guru dan kepala sekolah. Nah ini paradigma yang baru, kepala sekolah yang dari guru kontrak dan ini bukan gitu. Arti nggak di guru, kemungkinan juga akan jadi guru kembali ya. Jadi biasa aja. Ketika dunia itu berputar, itu terjadi nih. Ketika saya menjadi CGP, dia menjadi PP saya. Ketika dia menjadi CTS, saya menjadi mentor dia. Kebalik ya, PP mah kan sudah rekomendasi lah ya. Saya jadi mentor dia sekarang kan kebalik dunia teh. Kabayang tak amun kerja di PP kita sebelah, ke orang mempersulit, ya orang dipersulit deh mengenai gitu kan. Jadi ketika kita ada di posisi tertentu, jangan memanfaatkan tidak baik pada orang lain. Bisik mutar dulu. Betul. Yang enak nanti bisa nopala Pak Ipan jadi pengawas. Wah, kita menyediakan ayat orang carikan bisa jadi terjadi gitu. Bisa jadi. Ya, adanya hukum sebab akibat ya. Nomor berikutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus kiriman kita? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya atau ada jadwal menyelesaikan di jadwal lain? Kalau saya memang karena sudah terbiasa dilatih semacam ikan gabus, makin cepat makin bagus, tetapi ada controlling dari burung busuk. Tapi sebaiknya kalau ada permasalahan itu ya segera diselesaikan. Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang masak. Setelah kita mendapatkan informasi yang utuh, ketika kita sudah mendapatkan data-data yang kita harapkan, eksekusi langsung, jangan dinanti-nanti. Karena kalau dinanti-nanti, memang kita biasanya berharap gitu, kayaknya ada masalah ya selesai sendiri dengan sendirinya. Syukur kalau begitu. Takutnya masalah ini baru menjadi bola salju gitu. Besar. Makanya ketika ada wacana di WA semacam itu, mempermasalahkan tentang tanda cakra, saya langsung masuk di sana. Ketika itu tidak diputuskan langsung, nanti takutnya berkembang. Dan saya yakin untuk yang buat kan tidak mungkin berpikiran macam-macam kan. Jadi itu kan di dalam etika mau saya masuk tidak masuk dah hal yang betul. Tapi ini harus diputuskan biar tidak menjadi bola salju. Lebih besar. Jadi halnya itu hal sederhana kan sebetulnya. Tapi memang saya menyadari karena mungkin masalah faktor umur dan sebagainya, pola pikir anak-anak ini dengan orang tua agak beda. Ya. Untuk pikiran kita kan simpel, memang checklist kan pasangan mencekrak dan sebagainya. Ini wacana kita aja ya, lihat videonya gitu. So kesana alhamdulillah bisa ngerti ya. Hal semacam itulah, kalau hal semacam itu memang harus segera diputuskan. Tapi kalau misalnya ada yang harus dipertimbangkan dulu, silakan dipertimbangkan dulu terlebih dahulu. Misalnya ketika ada guru kita meminta izin untuk cerai misalnya, memang itu hal yang harus ditunda. Itu memang instruksinya hal yang harus ditunda. Pak, diminta surat cerai, yang 3 syarat tadi terus ada jabana. Itu jangan dulu diputuskan karena kita harus mengikuti SOP-nya terlebih dahulu. SOP-nya itu suaminya harus dihadirkan. Nanti diadakan mediasi dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu SOP dan sebagainya. Tapi ini kalau sudah melakukan
tindakan kekerasan KDRT dan sudah ada visumnya eksekusi. Jadi cara tercepat untuk cerai itu KDRT. Sok siksa orang siksa. Gampang visum ya itu udah. Jadi tangan yang saya makan, jangan tangan main. Kalau kita masih sayang, jangan main. Jadi betulnya Bapak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dari kita? Tentu saja, Ibu Bapak sekalian. Jadi orang-orang terdekat, terutama para wakasek itu sangat membantu. Jadi mitra ngobrol itu, terutama kalau saya sendiri di sini ada mitra ya, Bu Nopi misalnya, Bu Nopi. Jadi kita mungkin dipasangkan karena klop gitu ya. Ada hak tertentu yang seorang saya kurang menguasai, ada beliau juga yang sama tidak menguasai. Jadi kita sharing untuk melakukan keputusan. Begitu pun para wakasek, karena saya menyadari bahwa usia saya masih muda, sedangkan para wakasek sudah senior dan sebagainya. Tentu saja pengalaman itu sangat berharga. Mereka punya pengalaman. Jadi terus terang saya sangat mendengar dengan pendapat-pendapat para wakasek saya. Walaupun nanti akan dicerna kembali. Kita pun nanti akan mempelajari bagaimana karakter bendahara kita, karakter kita, karena yang saya sebutkan karena hal-hal yang kita, para wakasek kita. Nanti lama tahun kita bisa bisa menilai karakter kita, kita bisa percaya. Tapi sampai detik ini saya ke bendahara SMK 6, ke operator, para wakasek percaya 100%. Jadi tidak ada yang sifatnya mengadukan dan sebagainya, tidak ada sampai detik ini. Jadi apalagi hubungannya dengan rayon moral dan sebagainya, alhamdulillah mengcover gitu. Pak boleh kita semisal gini ya, ini bisa contoh yang bisa ketika secara personal saya butuh uang, ketika saya berada di luar kota kurang uang, saya minta uang dibalik transfer lah misalnya 1 juta. Wah ini bendahara transfer ke kepala sekolah yang nggak pernah naon. Nah saya langsung benar, ini hal yang betul, tidak usah dipermasalahkan kan. Walaupun secara loyalitas seperti tidak patuh, tapi memang kalau aturannya begitu kita harus ikut gitu. Pertanyaan baik Bapak dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari kita? Kehidupan moral itu, kehidupan moral itu luar biasa kehidupan moral. Jadi kalau kita sebagai guru penggerak atau sebagai nanti kita naik status sebagai CKS atau kepala sekolah, kita berbicara teori yang akan kita laksanakan nanti ketika kita menjadi pimpinan. Nah, kita akan merasakan langsung ketika kita sudah menjadi pimpinan. Nah ini, ketika kita sudah menjadi pimpinan, dalam arti kata jam terbang, makin kita jam terbangnya makin lama, saya yakin kemampuan kita dalam memutuskan secara bijak itu akan lebih bagus. Karena saya lihat senior saya seperti Pak Ahmad itu dengan tenang melalui keputusan apapun yang ada. Jadi utamanya bapak-bapak dan ibu sekalian dalam memutuskan segala sesuatu itu kita harus dalam kondisi keadaan tenang. Tapi juga ada waktunya kita melakukan atau kita ada suatu hal harus kita laksanakan. Karena kalau kita menganggap bahwa apabila ini tidak dilakukan nanti takutnya chaos dan sebagainya. Jadi tetapi untuk hal yang wajar kita harus dalam posisi yang tenang untuk bisa melaksanakan keputusan. Jadi kalau misalnya dalam hal yang tertentu misalnya ada ketika mau ada RSN, rek ayah cek bangsa preman, rek ayah sahawa rek diperiksa, yang pertama harus itu tenang. Jadi ketenangan itu terjadi ketika kita mengikuti aturan. Ada tanya, jadi orang bisa tenang, kita orang ikut aturan. Dan orang mengikuti kita mengikuti aturan yang mana Bapak Ibu? Berarti aturan yang telah dibuat oleh Distrik Kota Bandung misalnya. Kalau kita kalau kita menganggap perlu membuat sebuah aturan, kita nyatakan dia membuat aturan karena mau nurut ya dibuat SK dalam bidang tertentu. Dan untuk di SMK 56 saya lihat secara saklek dibuatkan SK untuk aturan tertentu kayaknya belum diperlukan gitu. Jadi power SK itu keluar. Tapi misalnya kita ada di
ada di 7, ada di 13. Ketika komite sudah masuk, komitenya lokal liter, maka SK itu harus kita terapkan. Misalnya SK tentang pelayanan pembelajaran PJJ dan sebagainya, SOP tentang kekhasan dan sebagainya, SMP 13 itu harus ada itu. Nanti akan ditanyakan untuk yang 56 sampai sekarang aman-aman saja, tidak ada. Terutama misalnya di dalam SK kerahasiaan informasi publik. Ya, kan di sini mah alhamdulillah kan abdi cenah saya misalnya LSM atau ormas datang naroskeun tentang penggunaan bos pernah aman. Soalnya tadi dan saya KPPI untuk kedua guru saya gitu kan. Tapi ada waktunya ketika misalnya dia paksa itu kita tinggal kelihatan SK kerahasiaan informasi publik, bahwa yang bisa melihat informasi penggunaan BOS itu secara spesifik, maksudnya melihat SPJ itu hanya pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, inspektorat. Yang lainnya tidak boleh. Yang lainnya silakan melihat secara umum yang ada di atas secara umum penggunaannya, kan ada penggunaan dirinya nanti sekarang isi berapa, jadi sudah ada start itu bisa diakses secara publik, termasuk pembangunan di kita itu misalnya pembangunan rehab 13 kelas dapat uangnya 2,7, ditawar oleh pemborong 2,1, menang lelang. Yang menang lelangnya PT Arsi, yang punyanya Dadar dari Jakarta, pelaksananya Ganjar, itu sudah ada di dalam lelang itu, dan itu terus siapa saja bisa dibuka. Nah ketika dia minta lebih, saya minta ini uang 2,1 dipakai non-wae, termasuk harga gratis sama itu sudah kerahasiaan publik. Yang bisa meriksa itu konsultan, inspektorat baru bisa masuk. Ini tidak ada. Nah, kalau itu dibutuhkan untuk buat SK-nya silakan buat. Kalau di sini belum ini belum dibutuhkan. Belum sampai ke situ. Ya mungkin seperti itu wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Nanti sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia diwawancara. Sekarang sudah menurut berapa ini? Sudah modul 3.1. Memang untuk modul 3 yang saya rasakan pribadi dulu itu modul yang sedang memang semangat kita harus dipertahankan ya gitu. Apalagi kita menjadi kepala proyek. Nah betul, kita ketika sudah di akhir-akhir ini kita harus semangat lagi. Ya saya sering ngomong lah bahwa memang kesempurnaan itu memang sulit kalau kalau bisa sempurna silahkan. Tapi kira-kiranya kalau pakai cara simpel bisa beres, simpel saja, susah. Jangan istilahnya kalau saya pribadi ya, dengan Bapak Ibu kan Bapak Ibu tidak pilih saja cara-cara yang bisa diselesaikan secara singkat, tapi nilainya maksimal. Toh jangan bocorkan. Maaf, saya belum pernah lihat tuh gepek yang mendapat nilai baik di mana. Endingnya pasti sangat baik. Endingnya pasti sangat baik. Ya, jadi ibu bapak jangan kecewa nanti. Oleh saya nilai tugas paling bagus, panggilan tapi sangat baik. Itu lah, ini gimana? Sangat baik. Karena yang lihat presentasi centang gitu. Ya centang. Dan itu juga mempengaruhi kepada yang menilai, gitu kan? Ya ini mah udah dihapus banget bisa. Jadi keputusan dari kita mau cara gampang, surat mustaqim atau mau kuliah aja dulu kali itu, sudah banget itu. Silakan saja. Seperti di sini kan, kalau kita mengadakan kelas sekolah yang diwawancari kan minimal 2 nya. Kalau yang dekat sini kan ada 2 jam, ada 2 ngopi, ada yang kenal, siapa teman SEK ini jadi itu. Kalau mau sulit ya silakan saya gabung baturan di Ciamis misalnya bagus bisa dengan hasil yang maksimal itu. Siap Bapak, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin itu saja wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Bandung tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Mana rujukan moral? Tadi ada yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ase, saya CGP angkatan 10 akan mewawancarai
Kepala Sekolah SDN 105 Sukarela, dalam hal ini Ibu Ajeng Kania MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Asel dari SMP Negeri 20 Bandung, CGP angkatan ke-10. Mohon izin untuk mewawancarai hari ini kepada Ibu berkenaan dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya sih kalau kasus itu tidak bisa diidentifikasi langsung gitu ya. Kadang-kadang ada kasus yang hari itu memang harus diselesaikan gitu. Jadi kebanyakan kasus-kasus itu dadakan atau sesuatu yang memang harus segera gitu ya diselesaikan. Nah biasanya ya pengambilan keputusan itu juga kita harus benar-benar pada saat itu berpikir dan harus menemukan ini harus bagaimana gitu ya penyelesaiannya. Jadi lebih ke pengambilan keputusan itu seringnya saya ya berpikir dulu untuk sesaat, atau kalau memang itu harus dibicarakan dengan semuanya dulu, biasanya memanggil lah beberapa orang yang kita bisa ajak berembuk juga gitu. Jadi pada saat itu kalau memang harus berkumpul ya kita berkumpul gitu. Dengan para guru kita selesaikan masalah ini bagaimana gitu. Lebih ke itu sih untuk penyelesaian suatu masalah gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi tadi itu, jadi selalu berpikir dulu untuk diri sendiri, dan kalau memang harus dibicarakan dengan para guru ya kita langsung gitu ya, langsung meminta saran juga dari mereka gitu. Ada memang ada saatnya kita memang langsung mengambilkan keputusan sendiri gitu, melihat dari tadi identifikasi yang memang harus dilaksanakan segera gitu ya. Tetapi lebih banyak kita bertanya juga pada para guru gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkahnya ketika ada suatu masalah biasanya memang munculnya dari laporan. Ada beberapa yang memang laporannya dari anak-anak, ada yang memang laporannya langsung dari guru. Nah setelah itu contoh kasus yang kemarin itu ada anak yang ketahuan mencuri gitu ya. Ada anak yang ketahuan mencuri. Itu prosesnya memang kita juga baru tahu awal masuk, karena si anak itu mencurinya ketika libur gitu. Kemana? Jadi di warung sana mereka itu naik ke lubang itu ya, pintu yang di atas. Nah, ketika ditanya kenapa bisa seperti itu, yang pertama memang ada yang iseng gitu yuk kalau pengen makanan ke sana gitu. Jadi mereka nggak pikir bahwa itu mencuri gitu ya. Karena apa? Ketika ditanya ternyata memang si anak itu selalu sudah biasa di rumahnya gitu, tanpa ada peringatan dari orang tuanya. Jadi mereka merasa bahwa
dari rumah juga nggak apa-apa ketika ngambil gitu kan ya, tanpa izin. Nah itu dari situ ketahuan itu kenapa, dan itu pun kita bersyukur ada anak yang diajak orang tuanya merasa bahwa ini bukan miliknya gitu kan, makanya dia nanya ke anaknya dulu, tapi anaknya itu tidak ada yang nggak mau jawab. Setelah mungkin didesak, baru jawabannya ngambil dari sekolah, katanya dari kantin sekolah. Nah dari situ karena yang satu ini orang tuanya berpikir bahwa oh ini sudah bahaya mungkin ya, laporan lah. Nah jadi kita tahunya juga dari orang tua. Nah dari situ hari itu ada laporan, kita langsung PPID gitu ya, humas, kita berkumpul dulu gimana ini. Tapi saya sudah memanggil orang tuanya, dan memang mereka juga yang satu ini, Pak ini harus diselesaikan gitu, nggak apa-apa kita mau mengganti yang orang tua yang ini. Tetapi ada orang tua yang memang karena anaknya memang dibiarkan tadi gitu, yang satu orang ini ya dia tidak, sebenarnya nggak mau mungkin kemarin itu untuk melaporkan ke sekolah. Nah dari situ ya kita memberikan pengertian bahwa ini anak kalau dibiarkan kan menjadi penyakit gitu ya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya gitu, untuk sekolah juga. Nah untungnya tadi ada orang tua yang memang mau kalau bekerja sama dan mau anaknya jangan sampai berulang gitu ya, jangan sampai menjadi penyakit untuk anaknya gitu, karena tadi ajakan yang memang baru satu kali melihat ada barang-barang yang memang bukan miliknya, untungnya ada itu gitu. Jadi kita mendapat laporan dari orang tua yang peduli gitu ya, yang peduli. Nah dari situ ya kita lebih ke ibu untuk yang pertama ini gitu ya, dan jangan sampai ada lagi kelanjutan. Pertama dan terakhir kita harus lebih melihat kondisi anaknya seperti apa gitu. Anak yang satu yang sudah biasa itu memang nggak mau, tadinya nggak mau datang gitu, pada saat itu nggak mau datang ke sekolah, takut gitu. Kalau yang ini karena memang dia baru gitu ya, baru ikutan gitu, udah diajak katanya, disuruh gitu ya gitu, berpikirnya bahwa itu bukan itu, jadi apa ya si anak itu kan kita harus memberikan pengertian bahwa itu salah, ngambil gitu ya, tidak izin itu salah gitu. Nah itu urutannya tadi, setelah kita tahu masalahnya, kita panggil orang tuanya dan kita selesaikan. Lebih ke ibu bahwa ini usahakan tidak berlanjut gitu ya. Adapun misalkan itu mau dihitung, mau dibayar gitu ya ke anak-anak ini ya enggak, itu jadi dikembalikan lagi ke orang tua. Tetapi yang terpenting bahwa si anak itu nantinya jangan berulang gitu ya, dan merasa bahwa itu yang salah untuk mereka dan harus diperbaiki. Kita memang tidak membuka ke yang lain, yang untuk yang orang-orang di kantin, guru-guru gitu ya. Lebih ke anak-anak juga tetap diusahakan untuk tetap sekolah. Jadi memang ada ketakutan bahwa nanti diomong-omong gitu kan si anaknya, enggak, ini mah hanya untuk di sekolah saja, jangan diulangi saja gitu ya. Tapi ya untuk kita sebagai sekolah, penjagaannya ya itu tadi, kantinnya kantinnya lebih diperketat lagi, jangan sampai ada celah gitu ya, membuat anak-anak seperti itu gak ya lumayan lah, dari itu banyak yang bilangnya selama 2 minggu mungkinnya anak-anak gitunya ambil datang gitu ya, dibuka kuncinya gitu nah sampai terakhir itu kan mereka karena sudah dibuka ya mereka jalan belakang, jadi terus beda, nggak ada yang lihat. Mungkinnya kita sekolah libur ya libur
segera terselesaikan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya komunikasi. Nah, Ya, ya. lebih ke komunikasi saja. Kita apa namanya harus bisa berkomunikasi dengan orang yang belum tentu juga memahami kita gitu ya. Itu intinya. Itu yang menjadi hal yang paling dasar. Kita harus bisa berkomunikasi, dan yang terpenting adalah kita berpikiran positif ke setiap orang gitu ya. Itu saja sih kalau yang Ibu ambil gitu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling ini adalah menyatukan pemahaman gitu ya, menyatukan pemahaman bahwa maksud kita ini apa gitu ya. Nah itu tantangannya, bahwa kita harus bisa menjelaskan pada mereka maksud kita demi kebaikan semuanya gitu. Bahwa ketika ada masalah, kita bukan mencari masalah baru, tetapi kita mencari solusi gitu ya. Lebih ke situ sih tantangannya. Ya, sepakat Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya atau Ibu juga membuat jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk sementara ini sih biasanya kita langsung Langsung. gitu ya. Jadi ketika ada masalah itu, ketika hari itu kita bisa selesaikan, ya selesaikan langsung. Tetapi kalau memang ada beberapa yang memang belum bisa kita selesaikan, ya kita jadwal gitu. Kita jadwal karena ya ada beberapa ya dari orang-orang juga kan mungkin pada saat itu tidak bisa datang. Betul. Makanya ya kita jadwalkan apakah apa namanya 1 hari gitu, atau kita lihat ya jadwal yang memang bisa sama dengan kita. Begitu. Kemudian apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang? Kalau lebih mah hampir semua guru sih bisa gitu ya, bisa dijadikan ini untuk kerjasama. Tapi yang lebih ininya adalah mungkin ke bagian PPID kita. Kita punya ada PPID, ada bagian tim PPKK itu kan, lebih ke sana sih. Kita selesaikan dulu dengan PPID dulu bagian humasnya, apa namanya, kita bekerja sama di situ. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya apa ya, lebih ke tadi bahwa kita harus lebih apa ya, belajar dalam komunikasi gitu ya, dengan orang-orang gitu ya. Kita harus bisa dalam mengambil keputusan itu, kalau kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan orang, belum tentu kita bisa menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Lebih ke apa ya, harus terus belajar lah dalam segi berkomunikasi, dalam masih tetap kita juga harus belajar mengambil keputusan gitu ya. Belum tentu satu keputusan itu bisa dianggap selesai gitu oleh orang lain. Juga ada, sempat ada satu masalah yang menurut saya sudah selesai gitu, tapi ada hal-hal yang menjadikan masalah itu terbuka lagi. Kadang ada seperti itu, sempat juga mengalami masalah yang seperti itu. Menurut sekolah udah selesai, ternyata ada pihak lain yang tidak tidak merasa bahwa itu tidak cukup gitu. Jadi ingin penyelesaiannya bukan seperti itu gitu ya. Ada yang harus, mungkin kalau memang harus dihukum ya mungkin harus dihukum gitu. Ada yang ingin seperti itu gitu, dan itu akhirnya menjadi suatu masalah baru gitu. Sempat ada seperti
diselesaikan. Iya. Nah, karena itu masalahnya menimbulkan masalah baru, akhirnya ya kita menjadwal lagi gitu, menjadwalkan ulang siapa saja yang harus kita bertemu dengan kita. Seperti itu sih. Ya, baik Ibu, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili ya untuk tugas saya sebagai CGP dalam hal ini modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan berguna untuk saya ke depannya. Insya Allah bermanfaat Ibu. Saya banyak belajar sama Ibu ya tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.